keputusan PDIP butir 7 disebutkan begini. Dipecat karena mengintervensi hakim konstitusi. Ini udah ditangkap Jokowi. Pas gua habis nonton debat, gua langsung searching di Google, bro ya, untuk mencari kebenaran daripada apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung, bro ya, yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Maka Pak Jokowi pantas diadili, bro. Ya, kalau PDIP-nya salah, ya PDIP-nya itu hukum, iya kan. Tapi kalau PDIP-nya benar, maka Pak Jokowi itu pantas dihukum, bro ya. Dan mungkin itu nanti akan, kalau benar-benar terjadi nih ya kan, itu mungkin sejarah terburuk dari bangsa ini, bro ya, karena ada mantan presiden yang berakhir di penjara. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y. Seperti biasa gitu kan, gua di sini bahas berita-berita viral, isu-isu politik ya bro ya, terutama tentang kebijakan pemerintah tuh gitu bro ya. Nah tadi gua nonton live streaming acara diskusi gitu kan di iNews TV Rakyat Bersuara yang membahas kasus Harun Masiku bro ya. Karena gue ini ngikutin kasus Harun Masiku gitu kan, itu dari tahun 2019 bro ya, sampai itu si Wahyu Setiawan tuh ya kan ketua KPU-nya itu kan sampai ditangkap bro. Dan sampai sekarang itu si Harun Masiku gitu kan, dari tahun 2019 sampai sekarang itu belum juga bisa ditangkap bro ya. Dan pembahasan gue tentu bukan si Harun Masiku yang sampai sekarang nggak ketemu bro ya, tetapi di dalam acara debat di iNews TV gitu kan, di dalam Rakyat Bersuara itu ada statement yang menarik bro ya, tentu dari Bung Rocky Gerung bro ya. Jadi buat teman-teman sebelumnya gitu kan, kenapa sih gua selalu bahas Rocky Gerung bro ya? Jadi ini sebenarnya nonton debat itu ada sisi positifnya bro. Itu kalau bagi gua gitu kan, gua jadi nggak terbawa arus zaman sekarang tuh ya kan, pada main slot, pada main judi gitu kan. Nggak gila-gila yang lain lah, nggak bro ya, karena otak gua udah nggak mikirin lagi hal-hal begitu bro. Gua mikirnya bagaimana cara melogikakan statement-statement daripada para politisi itu, para pengamat politik ya kan, para pejabat publik, terutama Bapak Rocky Gerung ini bro. Jadi ada sisi positifnya bro ya, nonton acara diskusi ataupun acara debat gitu ya bro. Jadi itu kalau menurut gua pribadi bro. Nah balik lagi ke tadi gitu kan, di dalam diskusi tersebut gitu kan, Bung Rocky Gerung gitu kan, dia mengatakan bahwa alasan partai PDIP memecat kadernya itu kan, mantan presiden Bapak Joko Widodo, itu karena Pak Jokowi waktu dia menjadi presiden secara terang-terangan gitu kan kepada partai yang telah membesarkan nama dia dan keluarganya gitu kan. Dan kalau lu ngikutin perpolitikan di Indonesia gitu kan, setelah SBY lengser gitu kan, dari wali kota, dari gubernur, dari presiden periode pertama, presiden periode kedua, itu Pak Jokowi selalu didukung, disupport sama partai PDIP ya bro ya. Begitupun juga anak mantunya ya kan, Gibran jadi wali kota, itu tentu saja gitu kan berkat jalan partai PDIP. Terus Bobby juga ya kan, menantunya itu jadi wali kota Medan juga, itu ada campur tangan partai PDIP gitu kan. Dan mereka pada akhirnya dipecat tuh, iya kan. Kirain gua karena ya memang berkhianat aja gitu kan, karena di dalam alasan yang gua baca gitu kan, karena katanya Pak Jokowi gabung dengan atau mendukung koalisi Kim gitu kan. Kim di mana koalisi besar, di mana di situ ada partai yang mendukung Prabowo Gibran bro ya. Nah kirain gua alasannya cuma itu gitu kan. Ternyata gitu kan, iya kan, Pak Rocky Gerung mengatakan bahwa alasan salah satunya adalah memecat Pak Jokowi itu karena dia mengintervensi keputusan Mahkamah Konstitusi bro ya. Dah tadi pas gua habis nonton debatnya tuh ya kan, pas gua habis nonton debat, gua langsung searching di Google bro ya, untuk mencari kebenaran daripada apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung bro ya. Dan ternyata bro itu bener adanya bro gitu kan. Salah satu bulir-bulir alasan PDIP memecat Pak Jokowi gitu kan, itu karena melakukan intervensi gitu kan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi gitu kan, dan segala macam tuh disebutin bro ya. Jadi sebenarnya gampang sih bro ya, kalau kita pakai logika Rocky Gerung itu gampang bro ya. Kalau memang itu alasan PDIP tidak terbukti gitu kan bahwa Pak Jokowi melakukan intervensi,
harusnya kan PDIP tuh yang malu ya kan, yang mungkin dia juga bisa dihukum gitu kan karena menyebar berita hoak ya kan melalui yang sudah beredar tuh. Nah, tetapi kalau memang benar adanya apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung gitu kan tentang alasan partai PDIP memecat Pak Jokowi itu karena dia menyalahgunakan kekuasaannya tuh yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi, maka Pak Jokowi pantas diadili, bro. Ya kan? Maka Pak Jokowi pantas dihukum tuh karena menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kepala negara. Itu kalau menurut logika Bosiwa yang Bosiwa tangkap daripada statement Bung Rocky Gerung gitu ya. Jadi kalau PDIP-nya salah, ya PDIP-nya itu hukum, iya kan? Tapi kalau PDIP-nya benar, maka Pak Jokowi itu pantas dihukum, bro ya. Dan mungkin itu media News, silahkan nonton videonya aja, bro ya. Oke, bro, doh. Yang di dalam keputusan PDIP butir 7 disebutkan begini. Dipecat karena, perhatikan ya, boy, wordingnya. Dipecat karena mengintervensi hakim konstitusi. Presiden mengintervensi. Kenapa? Karena presiden surplus kekuasaan. Nggak mungkin dirjen mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Yang boleh mengintervensi Mahkamah Konstitusi, yang mampu mengintervensi adalah dia yang mempunyai surplus kekuasaan. Siapa itu? Hanya presiden yang mampu. Sudah ditangkap Jokowi. Karena dia menyalahgunakan jabatan publiknya untuk berbuat jahat. Sama logikanya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.